بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Telah kita jelaskan beserta dengan dalil minal kitab was sunnah salah satu di antara jenis-jenis ibadah dan bahkan merupakan inti dari ibadah wa huwa doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan bahwa ini adalah merupakan ibadah yang paling afdal, sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu di dalam hadis yang sahih. Dan telah kita sebutkan pula pembagian ibadah, bahwa al-ibadatu terbagi menjadi dua, doa'u mas'alah wa doa'u ibadah. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الخوف قوله تعالى. Dalil tentang al-khawf, yakni dalil bahwa al-khawf termasuk di dalam jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut terhadap mereka, dan takutlah kalian kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian adalah orang-orang yang mukmin. Asyahid dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk menjadikan perasaan khauf tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah pada manusia agar hendaknya mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah Allah terhadap sesuatu adalah merupakan salah satu ciri bahwa amalan tersebut adalah merupakan amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah termasuk di dalam definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Maka di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk takut hanya kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwa takut kita kepada Allah
adalah merupakan ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi di dalam ayat ini semakin mempertegas bahwa khauf merupakan ibadah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan perasaan takut seseorang pada Allah sebagai syarat keimanan. In kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang mukmin. Maka ini menunjukkan bahwa apabila seseorang takut kepada selain Allah, yang itu merupakan khauful ibadah, takut ibadah, maka berarti dia tidaklah tergolong ke dalam kaum mukminin. Maka di sini kita melihat beberapa adillah atau beberapa istidlal di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang menunjukkan bahwa al-khauf min anwa'il ibadah. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-khaufu huwa adh-dha'ru. Yang dimaksud dengan al-khauf adalah adh-dha'ru, perasaan takut. Wa huwa infi'alun. Dan yang dimaksud dengan adh-dha'ru adalah efek infi'al. Ya. Atau tindakan balik begitu. Yahsulu bitawaqqu'i ma fihi halakun aw dararun aw adha. Yang terjadi dengan kekhawatiran akan menyebabkan kebinasaan pada dia, ataukah kemudaratan atau gangguan. Nah, dia merasa takut akan memudaratkan dia atau membinasakan dia, atau dia khawatir tertimpa dengan sesuatu yang mengganggunya, merintanginya. Wa qad naha Allah Subhanahu wa ta'ala an khaufi awliya'i syaitan wa amara bi khaufihi wahdahu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang untuk takut kepada wali-wali syaitan dan memerintahkan agar kemudian seorang mukmin itu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena syaitan itu menakut-nakuti dengan wali-walinya, maka jangan kalian takut. Wahai aulia Allah, jangan kalian takut terhadap mereka dan terhadap wali-wali mereka. Dan hendaklah kalian hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita takut kepada selain Allah? Apalagi takut terhadap apa yang mereka sekutukan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka jauh dari petunjuk dan bimbingan Allah. Sedangkan yang mendapatkan pertolongan dari Allah adalah orang-orang yang bertauhid. Fa kaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bi sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Bagaimana mungkin saya takut terhadap apa yang kalian sekutukan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kalian tidak merasa takut di saat kalian menyekutukan Allah, di saat kalian menyembah
kepada selain Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan kekuasaan pada mereka, maka kelompok yang mana yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman jika kalian betul-betul mengetahui. Wal khawfu thalathatu anwa'. Takut itu ada 3 macam. 3 jenis. An-naw'ul awwalu. Jenis yang pertama. Khawfun tabi'iyun. Takut secara watak. Yang memang watak dia takut terhadap sesuatu. Yang sesuatu ini secara zahir memang akan mampu mendatangkan kemudaratan. Ka khaufil insani minas sabu'. Seperti takutnya seseorang dari binatang buas. Tidak mau mendekat dari harimau karena dikhawatirkan akan menerkam. Naam, zahir kelihatan. Ya. Wanar, takut untuk mendekati api. Khawatir akan melalap dia. Naam. Jelas, nampak itu. Ya, yang ditakuti itu jelas ada begitu. Wal gharq. Takut tenggelam. Wa hadza la yulamu alaihi al-'abdu. Dan yang seperti ini tidaklah dicela atasnya seorang hamba. Karena kelihatan begitu. Sesuatu yang akan menimbulkan kemudaratan itu nampak dengan jelas. Takut kepada si fulan karena dia ini kalau kita lewat di tempat dia akan merampas harta kita. Nah, kalau kita tidak memberikan harta kita, maka mungkin dia akan membunuh kita. Nah, tidak mengapa, memang yang demikian ini nyata. Ya. Qala Allah Ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Musa alaihi salatu wassalam, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka jadilah Nabi Musa alaihissalam di Madinah dalam keadaan takut, terus mengawasi jangan sampai ada pasukan Fir'aun yang mencari dia ketika dia membunuh salah seorang dari kabilahnya Fir'aun. Nah, maka dia merasa takut. Nah, ya, takut yang seperti ini, nah, tidak mengapa, ini takut yang tabi'i. Secara watak demikian. Tapi mesti jelas takutnya. Ya. Nah, nampak begitu, kelihatan. Ya. Bukan tidak jelas. Takut pada kucing. Kenapa kamu tidak sholat jamaah? Takut sama kucing, nanti lewat-lewat di situ akan menerkam. Kebiasaan kucing tidak menerkam. Ya, perasaan takut yang tidak didasari dengan alasan yang jelas. Lakin idza kana hadzal khaufu kama dzakara Syekh rahimahullah, akan tetapi kalau perasaan takut ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, sababan li tarki wajibin au fi'li muharramin kana haraman. Kalau perasaan takut ini menjadi sebab
dia meninggalkan kewajiban, atau dia jatuh dalam perbuatan yang diharamkan, maka menjadi haram sifatnya. Nah, li'anna ma kana sababan li tarki wajibin au fi'li muharramin fahuwa haramun. Karena apa yang menjadi sebab meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia menjadi haram. Takut memerangi musuh. Takut. Sehingga dengan perasaan takut itu kamu meninggalkan jihad fi sabilillah, maka jadi haram. Oleh karena itu termasuk pula dosa yang besar al-firaru minaz zahaf, melarikan diri dalam kondisi perang yang berkecamuk. Nah, menjadi haram dalam hal ini. Ya. Wa dalilu qaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada mereka, takutlah kalian kepadaku jika kalian adalah orang-orang yang mukmin. Oleh karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ya, ketika mereka ditakut-takuti dengan tentara Sufyan beserta dengan bala tentaranya akan mengejar pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semakin bertambah keimanan mereka. Ya. Dan mereka menyatakan hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Fama zadahum illa imanan wa tasdiqa. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan Rasulnya. Maka mereka semakin bertambah keimanannya. Wal khawfu minallahi ta'ala yakunu mahmudan wa yakunu ghaira mahmud. Perasaan takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang terpuji, ada pula yang tidak terpuji. Fal mahmudu ma kanat ghayatuhu ay yahula bainaka wa baina ma'siyatillah. Bahwa yang terpuji adalah kalau tujuannya itu menghalangi kamu, antara kamu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu takut kepada Allah, dengan perasaan takut ini akhirnya menghalangi kamu untuk berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat khawatir, takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Yang mana perasaan takut ini membawa kamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Fa idza hasalat hadhil ghayatu sakana al-qalbu wa tma'anna. Apabila tercapai tujuan ini, maka akan semakin tenanglah hati dan semakin tentram. Wa ghalaba alaihil farhu bi ni'matillah, dan yang mendominasi adalah merasa senang dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, war raja li thawabih, dan mengharapkan pahala. Nah, ini yang dikehendaki. Inilah yang dituntut. Takut kepada Allah, tapi kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah menyatakan fafirru, bukan fafirru minallah, fafirru ilallah. Hendaklah kalian lari, bukan lari dari Allah, tapi lari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairul mahmudi ma yahmilul abda alal ya'si min rawhillahi
wal qunut, dan takut yang tidak terpuji. Apabila perasaan takut itu membawa seorang hamba untuk putus asa dari rahmat Allah. Putus asa. Takut. Ya. Perasaan takutnya itu menyebabkan dia justru merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengampuni sudah. Allah tidak mungkin mengampuni saya. Sehingga tidak dibarengi dengan apa? Dengan roja. Tidak ada perasaan berharap. Sehingga yang ada pada dia takut. Takut kepada Allah. Allah tidak mungkin akan mengampuni saya. Allah akan menyiksa saya. Tidak ada perasaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini. Wa hina idzin yatahassarul abdu wa yankamishu. Maka di saat itulah hamba itu yatahassar, penyesalan yang sangat, ya, dan semakin menyusut ibadahnya, ya, putus asa, wa rubbama yatamada fil ma'siyati liquwati ya'sihi, ya kan? Dan mungkin saja dia akan terus-menerus di dalam kemaksiatannya karena kekuatan putus asanya dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudahlah, sudah terlanjur. Jadi merasa tidak ada pintu taubat. Nah, ya memang keadaan saya sudah seperti ini, biarlah nanti saya tanggung semuanya di hadapan Allah. Wah, enak betul. Kamu menyangka bahwa neraka itu seperti kamu hanya memasukkan tangan kamu di atas sebuah lilin. Syadidul iqab. Akan tetapi justru perasaan takut itu mestinya membawa kamu untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu antara takut dan roja itu mesti ada. Tidak boleh seorang hanya takut saja, akan menyebabkan ya'as, putus asa dari rahmat Allah tanpa ada perasaan berharap. Tidak boleh juga seseorang berharap saja lalu kemudian tidak ada perasaan takut. Dia akan semakin senang dengan perbuatan maksiatnya dan mengharapkan Allah itu Maha Pengampun, sehingga dia pun tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada al-khauf war raja, perasaan takut dan berharap. Ya, dalam beberapa keadaan perasaan takut harus lebih ditekankan, didominasi. Dalam kesempatan yang lain perasaan berharap itu harus lebih ditekankan. Tergantung keadaan dia. Kalau dia dalam keadaan sakit, perasaan rojaknya itu harus didominasi. Nah, di saat dia dalam keadaan sehat, perasaan takutnya mesti dikuatkan, ditekankan. Nah, ini jenis yang pertama. An-naw'u tsani. Jenis yang kedua, khauful ibadati. Takut ibadah. Ayakhafa ahadan, yaitu ketika dia takut kepada sesuatu, yata'abbadu bil khaufi lahu, sehingga dia beribadah karena perasaan takutnya kepadanya. Fahadha la yakunu illa lillahi ta'ala. Maka ini tidaklah boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun akbar. Dan memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syirik akbar. Syirik besar. Takut kepada raja yang sampai mengantarkan dia beribadah kepadanya, sujud di hadapannya. Maka ini namanya khauful ibadah.
Sebagaimana perasaan takutnya para pengikut Fir'aun kepada Fir'aunnya, sampai kepada tingkat ibadah. Nah, maka ini menjadi khauful ibadah. Dan menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini adalah syirik akbar. Syirik yang besar. An-naw'u tsalits. Jenis yang ketiga, khaufus sir. Khaufus sir. Takut di saat sir itu yakni rahasia, atau di saat dia sendiri, ya, dia takut kepada sesuatu yang sesuatu itu tidak ada di dekatnya, begitu. Sir namanya. Ya. Ka'ayya khafa sahibal qabr. Seperti dia takut kepada penghuni kuburan. Nah, ya, dia berjalan, orangnya sudah mati, kuburannya juga jauh, ya, ingin melakukan satu perbuatan, takut pada siapa? Takut pada Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani jauh di sana. Nah, ya, perasaan takutnya seseorang terhadap penghuni kuburan, awalian ataukah seorang wali, ba'idan anhu, jauh darinya, ya, la yu'athiru fihi, tidak memberikan pengaruh kepada dia, lakinnahu yakhafuhu makhafata sir, akan tetapi dia takut kepadanya dengan takut sir. Ya. Begitu. Takut dalam keadaan orang yang ditakuti ataukah sesuatu yang ditakuti itu tidak mungkin melihat keadaan dia. Tapi dia takut merasa bahwa yang ditakuti itu mengawasi dia, begitu. Bisa difahami ya? Namanya khaufus sir. Nah, ada kejadian di Mesir ketika salah seorang talibul ilm naik taksi, ya, bersama seorang supir. Biasa kan kalau di lampu merah itu singgah anak-anak ada yang ngemis-ngemis. Itu bukan hanya di Indonesia, di Mesir juga ada. Mobilnya singgah, minta anak ini, tak sedekah, dikasih sekian. Ketika dikasih sekian, dia mengatakan, Uqsim bil Badawi, kamu berikan lebih daripada ini. Saya bersumpah atas nama Badawi. Badawi ini mungkin kita tahu ya, salah seorang yang dianggap wali di sana, di Mesir, yang sudah mati, sekarang ini kuburannya disembah-sembah. Nah, ya modelnya sunannya Mesir, begitu. Kalau di sini kan ada sunan-sunan. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri. Nah, di sana juga Sunan Badawi, begitu. Ya. Nah,
Itu biasanya kalau orang-orang sufi, dan mereka ini orang-orang awam yang banyak terpengaruh dengan pengagungannya terhadap Badawi. Kalau ada orang bersumpah dengan sumpah menyebut nama Badawi, tidak boleh ditolak. Uqsim bil Badawi. Atini aktsar min hadza. Aku bersumpah dengan nama Badawi, berikan lebih daripada ini. Kalau dia bersumpah, kalau orang awam, itu biasanya langsung diberikan. Tak boleh ditolak. Karena kalau menolak, bahaya. Ya, berarti kamu menghinakan Badawi, dan Badawi akan memberikan pada kamu bencana tidak lama kemudian. Ketika anak ini mengatakan, Uqsim bil Badawi, a'tini aktsar min hadza. Kata talibul ilmi ini, kalau gitu, mana tadi uang? Yang tadi yang kuberikan. Nah, dikasih. Dia mengharap tentunya mungkin diganti yang lebih besar. Ketika diberikan, saya nggak mau kasih kamu. Loh, kenapa? Saya sudah bersumpah, Uqsim bil Badawi. Karena sumpah kamu itu saya tidak mau berikan. Karena bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik. Itu. Digitukan. Selesai, jalan. Yang takut, supirnya. Ketakutan. Ini bahaya ini. Jangan sampai terkena musibah saat pergi. Sambil jangan ustur, kata dia. Maksudnya lindungi aku, lindungi. Lindungi aku, wahai Badawi. Maksudnya begitu. Kata talibul ilmi, kamu, apa yang kamu lakukan? Anta ahantal Badawi, kamu sudah menghinakan Badawi. Tidak lama lagi kamu akan terkena musibah. Diacuh sama talibul ilmi. Jalan terus. Ya. Sampai ke tempat yang dituju, turun, bayar. Kata talibul ilmi, mana? Katanya saya akan dikena musibah dari Badawi. Ini nggak ada apa-apanya. Kata supir ini, ya memang asalnya Sayyid Badawi itu orang baik kok. Coba. Ada saja jawaban. Kalau tadi takut akan diberikan musibah, begitu selamat ngomong, oh Sayyid Badawi orangnya baik kok. Maha pemaaf, begitu. Ya, apa yang kalian inginkan? Nah, seperti ini bentuk khaufus sir. Jadi nampak sekali. Gitu. Syirik. Badawinya sudah sudah mati. Dikubur. Tidak memberi manfaat, wala tidak memberi mudarat. Di sana dia dalam keadaan ketakutan. Nah, ditimpa. Nah ini, ikhwani fiddina azakumullah. Jangan kamu melakukan itu, hati-hati. Kamu bisa dimakan sundel bolong. Kamu bisa diganggu oleh penghuni pohon itu misalnya. Macam-macam. Ya. Di Makassar itu ada satu tempat juga. Pohon tinggi, keramat. Besar. Kalau ada anak yang lahir, itu tabarruknya ke situ, dibawa ke situ. Harus. Kalau tidak, bahaya bagi anak ini. Jadi kadang kalau ada seorang ibu, kemudian anaknya keluar meninggal, kebiru-biruan, itu ini dimakan sama penghuni pohon itu. Padahal dari segi ya memang kena penyakit kan begitu. Tapi ya orang awam kan ya percaya dengan apa yang dijadikan sebagai isu-isu seputar kesyirikan ini. Maka yang seperti ini ikhwan disebut dengan khauf as-sir. Nah. Ya. Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala, beliau memberikan definisi yang ringkas bahwa yang dimaksud dengan khaufus sir ayyakhafa ala ghairillah ma la yaqdiru alaihi illallah.
Yakhafa ghairallah ma la yaqdiru alaihi illallah. Dia takut kepada selain Allah apa-apa yang tidak ada yang mampu atas hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Fahada aidan dzakarahu ulama min asy-syirk. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama termasuk dari kesyirikan. Nah, di sini beliau bagi menjadi 3. Khauf tabi'i, kemudian 2 jenis, khauf ibadah dan khauf sir, ini adalah syirik. Sebagian para ulama seperti Shalih Al-Syekh itu membagi dari segi hukum. Bahwa dilihat dari segi hukum al-khauf juga terbagi menjadi 3. Hukum yang pertama boleh, jaiz, mubah, yaitu khauf tabi'i. Yang kedua haram, yaitu apabila perasaan khauf tersebut menyebabkan dia meninggalkan kewajiban ataukah jatuh dalam perkara yang diharamkan. Kemudian yang ketiga adalah khauf syirik. Ya, syirik akbar. Ya, diantaranya adalah khauf asir dan khauful ibadah. Dan tidak ada pertentangan dalam pembagian tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna. Tafaddalu barakallahu fikum. Ada yakhaf. Biasanya di kuburan banyak anjing. Apa takut? Kenapa? Jaddid imanak. Tafadhalu barakallahu fiik. Khubayb termasuk yang beliau contohkan itu. Takut dari jin. Takut dari termasuk khaufus sir.